Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyawan dari SDN 226 Galulangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang strategi penerapan budaya positif di SDN 226 Galulangi pada kurikulum Merdeka. Adapun latar belakang dari praktik baik ini adalah yang pertama, pembentukan karakter perlu sejak dini agar peserta didik memiliki karakter yang lebih berkualitas. Kemudian yang kedua, berkembangnya teknologi informasi sangat berpengaruh pada perubahan perilaku peserta didik, sehingga perlu antisipasi agar peserta didik tetap mencerminkan karakter profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi dalam penerapan budaya positif di sekolah, yaitu yang pertama adalah perubahan mindset dari pendidik yang ada di sekolah tentang penerapan budaya positif. Itu merupakan tanggung jawab bersama. Yang kedua, pendidik harus menjadi tampil terdepan, menjadi teladan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, pendidik harus berperan aktif melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan positif di sekolah yang berdampak pada perubahan perilaku positif peserta didik. Selanjutnya, pendidik bersama siswa membuat keyakinan kelas dengan tujuan menjadi keteladanan dari seluruh warga sekolah. Selanjutnya, pendidik harus memahami kebutuhan dasar peserta didiknya. Yang keenam, pendidik harus mengetahui 5 posisi kontrol dan mampu menempatkan diri pada posisi kontrol manajer dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang terakhir, penanganan pelanggaran disiplin di kelas atau di sekolah secara umum diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Seperti apa strategi yang dilakukan di dalam melaksanakan penerapan budaya positif di sekolah? Yang pertama adalah kolaborasi. Nah, sebagai langkah awal yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan penanggung jawab dalam hal ini kepala sekolah untuk menyampaikan tentang pelaksanaan penerapan budaya positif di sekolah. Setelah mendapat lampu hijau dari kepala sekolah, dilanjutkan rapat bersama dengan kepala sekolah, pendidik, dan orang tua siswa. Pada rapat tersebut disampaikan bahwa untuk keberhasilan penerapan budaya positif di sekolah, maka perlu sinergitas, kolaborasi seluruh stakeholder pendidikan. Kemudian langkah selanjutnya, menyebar pemahaman tentang budaya positif kepada seluruh tenaga pendidik di sekolah. Yang kedua, sebagai teladan. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan program budaya positif, seorang pendidik harus menjadi teladan yang baik kepada peserta didik, sesama pendidik, dan seluruh warga sekolah, serta masyarakat pada umumnya. Pendidik diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan cara memberikan contoh dan melakukan pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah. Hal ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing karso sengtulodo, ing madya mangungkarsa, dan tutwuri handayani. Yang ketiga adalah pembiasaan. Pendidik di sekolah berkolaborasi melakukan kegiatan pembiasaan, baik yang sifatnya rutin maupun kegiatan yang bersifat keteladanan. Kegiatan ini dilakukan setiap hari di sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Hal ini bertujuan untuk membiasakan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinannya.
Selanjutnya yang keempat, keyakinan kelas. Pendidik bersama peserta didik merumuskan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibentuk secara bersama-sama, disepakati bersama. Maka dari itu, sudah menjadi tanggung jawab para peserta didik untuk menaatinya tanpa adanya paksaan. Adapun tujuan penerapan keyakinan kelas, yaitu untuk mewujudkan suasana belajar di kelas yang kondusif, bersih, rapi, aman dan nyaman untuk kegiatan proses belajar mengajar. Selanjutnya yang kelima, kebutuhan dasar peserta didik. Berbekal pengetahuan yang diperoleh pada sosialisasi yang dilaksanakan di awal kegiatan, pendidik di setiap tingkatan kelas dapat memahami kebutuhan dasar setiap peserta didiknya. Karena setiap peserta didik memiliki cara pandang yang berbeda dan perilakunya memiliki tujuan, yakni untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika kebutuhan dasar belum terpenuhi, kadang muncul perilaku bermasalah seperti indisipliner. Ada hubungan antara kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dengan perilaku indisipliner. Kebutuhan dasar peserta didik yang harus dipahami oleh pendidik, yaitu kebutuhan dasar manusia berupa fisiologis, keamanan, kasih sayang, rasa memiliki, penghargaan, dan aktualisasi diri. Selanjutnya, posisi kontrol. Dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manager, apabila terjadi pelanggaran disiplin, maka diselesaikan dengan menggunakan restitusi, yang tahapannya dimulai dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Restitusi ini bertujuan agar peserta didik merasa dihargai dan merasa ada pendidik yang memahami tentang dirinya tanpa harus disalahkan sepenuhnya. Murid juga merasa diajak bertanggung jawab atas perilaku yang sudah dilakukannya. Berikut testimoni penggunaan restitusi pada pelanggaran disiplin di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri, siswa kelas 6 dari SDN 226 Galulangi. Tadi Pak Mulyawan memanggil saya karena saya menyontek saat ulangan. Pak Mulyawan tidak memarahi saya, tapi saya diajarkan untuk mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih Pak Mulyawan. Assalamualaikum. Adapun dampak dari penerapan budaya positif dengan menggunakan strategi kolaborasi, teladan, pembiasaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi, yaitu terjadi perubahan perilaku peserta didik menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya karena disiplin positif mulai tertanam pada diri peserta didik. Demikian praktik baik yang saya lakukan di SD 226 Galulangi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.